Salam Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan selamat hari Natal. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Pagi hari ini kita akan membaca dalam Mazmur pasal 68 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Amin, saudaraku. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kasih Allah adalah keberadaan yang mutlak yang dapat dipahami antara kesatuan sempurna dalam kealahan dan pekerjaannya. Kasih Allah tak dapat dipahami tanpa pekerjaannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang dunia meramalkan bahwa tahun mendatang akan banyak kesukaran dan bahaya yang melanda kehidupan mereka. Bahkan bahaya, malapetaka bisa tiba-tiba menyerang kehidupan orang percaya. Namun bagi kita yang telah diselamatkan oleh darah Yesus, ingatlah dan peganglah janji firman-Nya, karena Dia adalah perlindungan dan kekuatan kita. Tidak ada tempat yang aman kecuali dalam perlindungannya. Amin, saudaraku. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlindungan Allah atas Rasul Paulus juga berlaku bagi kita semua. Kalau Allah melindungi Rasul Paulus, Dia juga melindungi saudara dan saya ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan berat. Pertama-tama kita melihat terlindungi dari badai. Terambil dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 25. Terus disambung ayat 44. Saya hanya membaca ayat 14 dan ayat yang ke-44. Demikian ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dan arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Ayat 44, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat badai tiba-tiba datang melanda dalam kehidupan kita. Mungkin yang datang bukan badai angin timur laut, melainkan badai yang menggoncang bahtera kehidupan kita. Mungkin di tengah rumah tangga kita, mungkin dalam bisnis, mungkin dalam usaha, mungkin dalam ekonomi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat berbagai masalah persoalan yang datang dalam kehidupan kita, Allah sanggup memberikan pertolongan setiap umatnya yang menghadapi badai tantangan yang terjadi. Kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 20. Demikian, setelah berapa hari lamanya, baik
matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan Rasul Paulus di tengah tantangan yang cukup berat? Paulus bersama rekan-rekannya ketika dalam pelayanan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Begitu angin dahsyat datang dalam kehidupan mereka, perhatikan, bahkan angin badai itu mengancam kehidupan mereka. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri, seolah nggak ada jalan keluar. Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka yang menghadapi masalah persoalan. Demikian juga ketika Paulus menghadapi berbagai tantangan, Tuhan akan memberikan pertolongan, berikan jalan keluaran. Mungkin hari-hari ini kita dihadapkan bencana, mungkin banjir. Kalau hari-hari ini kita melihat banyak beberapa pulau yang lagi bermasalah, menghadapi badai dan tantangan, kesulitan ekonomi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin itu terjadi juga dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Dia memberikan pertolongan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Dalam bagian yang kedua, terlindungi dari para prajurit, terambil dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 42 dan ketiga. Ayat 42, pada waktu itu prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. 43, tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Rasul Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintah supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat keadaan Rasul Paulus, seorang prajurit yang berkuasa untuk para tahanan, akhirnya mengurungkan niatnya membinasakan Rasul Paulus, ingin mematikan kehidupan Rasul Paulus. Tekanan kuasa-kuasa dunia atau prajurit sering melanda kehidupan kita, tetapi Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup dan Dia sanggup melepaskan kita. Amin, saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita diingatkan kalau Rasul Paulus diizinkan Tuhan menghadapi masalah tantangan, dia yakin Tuhan pasti memberikan pertolongan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai 11, demikian juga orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Orang yang mengenal nama Tuhan dan percaya kepada Dia, sebab tidak kau tinggalkan. Ini janji Tuhan kepada saudara dan saya. Apa masalah yang saudara hadapi hari-hari? Apakah saudara yakin di balik
memprok-prokkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah ada pertolongan dalam kehidupan Tuhan? Ayat 11 dikatakan, bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita bersyukur di balik setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa. Oleh karena itu, suatu kewajiban kita, kalau Tuhan sudah memberikan pertolongan, bermasmurlah, tinggikan nama Tuhan, agungkan Dia. Apa kita sedih terus? Di balik semua masalah, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin, saudaraku. Mari kita terapkan, mari kita percaya dan berserah kepada Dia yang sungguh-sungguh hanya dalam perlindungannya. Mari kita lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, dan hanya dalam Dia ada perlindungan. Amin, saudaraku. Kita akan aman. Hanya dalam perlindungannya kita bisa menjadi pemenang yang akhir zaman ini. Apapun kesulitan secara hari-hari, Dia pasti memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan putus asa, jangan meninggalkan Tuhan. Saudara, di tahun ini mari kita lebih sungguh-sungguh. Memang banyak tantangan Tuhan izinkan. Kita bersyukur. Kita melihat sebagai ayat penutup dalam Mazmur 46 ayat 2 berbunyi, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kita bersyukur bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara. Ketika engkau sakit, Dia akan berikan mukjizat kesembuhan. Ketika engkau menghadapi jalan putih, Dia akan buka jalan dalam kehidupan saudara. Apapun pergumulan kita hari ini, Dia pasti membukakan jalan dalam kehidupan kita. Biar lewat kebenaran firman ini, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Bapa, mungkin saat-saat ini anak-anak-Mu banyak mengalami persoalan. Biarlah mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mukjizat Allah itu terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menghadapi persoalan lain di tengah mereka, di tengah keluarga mereka, ketika menghadapi kerukunan dan setiap rumah tangga. Dan berkati Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang menghadapi keretakan dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan balut dengan kasih setia Tuhan. Biarlah anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu untuk menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau Allah yang setia, yang selalu peduli dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang lemah, yang hidup dalam kekurangan. Tuhan cukupi kehidupan mereka. Bila kasih Allah, damai sejahtera Allah dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Shalom. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Amin.